Jadi kalau kita tidak jujur, lalu kita berbohong, kita berdusta, kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita membawa dosa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, karena jujur sangat ditekankan, itu menunjukkan ada keutamaan. Di dalam Islam, apa saja yang diperintah oleh Allah, apa saja yang diperintah oleh Rasul, pasti di balik itu ada nilai-nilai keutamaan yang besar. Dalam kaitan dengan berlaku jujur, berlaku benar, apa keutamaannya? Yang pertama adalah memiliki ketenangan jiwa. Kalau kita jujur, tenang jiwa kita, enak jiwa kita. Kenapa? Nggak ada beban yang kita rasakan, tidak ada sesuatu yang kita takuti. Di situ kalau orang berlaku jujur, dia tenang di dalam hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Kamu tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang yang lain. Jadi kalau kita tidak jujur, lalu kita berbohong, kita berdusta, kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita membawa dosa di situ. Dan kita takut kalau dosa kebohongan ini diketahui oleh orang lain. Ini bahaya. Apalagi kalau pemimpin yang tidak jujur. Coba kalau kita naik bis, sopirnya tidak tenang. Itu bahaya. Nah sekarang kalau pemimpin tidak tenang dengan sebab ada kebohongan, maka itu membahayakan kehidupan luas orang-orang yang dipimpinnya sesuai dengan skala kepemimpinannya. Katakanlah dari rumah tangga, seorang suami, seorang bapak itu kan pemimpin. Kalau seorang suami, seorang bapak melakukan perbuatan dosa dan dia tidak segera mengakui dosanya, dia simpan-simpan, lalu dia suka berbohong akhirnya, maka itu semakin banyak kebohongan, semakin banyak dosa, semakin tidak tenang. Kalau tidak tenang, kehidupan rumah tangga itu akan goncang, akan hancur. Nah itu begitu. Jadi kalau kita jujur, maka kita menjadi orang yang tenang. Yang kedua, kalau kita jujur, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Ya, misalnya orang yang berdagang. Kita sudah membahas masalah akhlak jual beli. Orang yang berdagang mestinya menjadi orang yang jujur dalam berdagang. Yang beli jujur, yang menjual juga jujur. Maka kata Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum berpisah. Masih di sini, masih tawar-menawar. Dia punya pilihan, mau jadi apa enggak. Berapa harga yang mau disepakati. Masih punya pilihan. Kalau kata si penjual 100.000, kata si pembeli 50.000, masih ada pilihan. Mungkin turun jadi 90, mungkin naik jadi 60, selama dia belum berpisah. Fa in sadaqal bayyi'ani wa bayyana. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya, maka
burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi itu transaksinya, mendapat keberkahan kalau orang jujur. Wa in katama wa kazaba, tapi jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, fa'asa an yarbaha robhan, mungkin keduanya mendapatkan keuntungan, tapi itu bisa melenyapkan transaksi. Wayam hako barokatan bai'ihima, itu transaksinya tidak diberkahi. Nah, maka kalau kita jujur ada keberkahan. Sekalipun kita salah, kalau kita segera mengakui bahwa kita salah, nggak mengklaim diri sebagai benar, nah itu ada keberkahan. Sehingga masalah itu tidak berlarut-larut, masalah tidak diperpanjang, karena kita harus kembali kepada ketenangan. Apalagi udah tenang mendapatkan keberkahan dalam hidup, wah itu luar biasa. Sebab kalau kita segera mengakui kesalahan, ya sudah, kita tidak mengulang lagi perbuatan dosa itu. Tapi kalau kita menutupi kesalahan, nggak mau mengakui kesalahan, maka kita akhirnya berdosa lagi dengan berbohong berikutnya. Sebanyak orang yang bertanya, sebanyak itu kebohongan, sebanyak itu dosa baru yang kita lakukan. Tapi kalau kita segera mengakui, iya memang saya salah, saya yang mencuri, kan selesai. Nah, tinggal nanti minta maaf dan seterusnya. Tapi kalau terus tidak mau mengakui, orang nanya lagi, katanya ente yang nyuri. Ah, kata siapa nggak bener. Oh, jadi bukan ente yang nyuri? Bukan. Nah, selesai satu. Tapi besok ada lagi yang nanya, si Anu barangnya hilang, katanya ente yang mencuri. Kata siapa? Kurang ajar tuh orang. Dan akhirnya terus ribut. Sebanyak orang nanya, dan lama-lama kita jadi takut ditanya. Karena takut ditanya, kita jadi takut ketemu orang. Nah, itu begitu. Akhirnya apa? Nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Jadi nggak ada keberkahan akhirnya dalam hidup kita. Yang ketiga, keutamaannya adalah memperoleh keselamatan. Kalau kita jujur, kita selamat. Selamat dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Kata Nabi, alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Wajib atas kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya ia bersama dengan kebajikan. Jadi antara jujur dengan kebaikan itu saling seiring sejalan. Bersama dengan kebaikan, bersama dengan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan yang banyak. Jadi kalau orang jujur, maka dia bersama dengan kebaikan dalam hidupnya. Wahuma fil jannah, dan keduanya berada di dalam surga. Jadi di dunia dia hidupnya baik, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu kalau orang jujur. Lalu tercatat sebagai ahli kebenaran. Tercatat sebagai ahli kebenaran. Dia diakui sebagai orang yang benar, diakui sebagai orang baik. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jadi Allah mencatat dia sebagai orang yang jujur, diakui kita sebagai orang yang jujur. Orang-orang di sekitar kita pun mengakui dia memang orang yang jujur. Sehingga dia bukan bercitra diri, bukan pencitraan. Seolah-olah dia jujur padahal tidak. Jadi bukan pencitraan. Dia memang orang jujur, dia memang orang baik. Nah, ini dibuktikan. Ya, dibuktikan. Dalam sejarah banyak contohnya. Ya, misalnya dulu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika dia datang ke satu kampung di tengah malam,
dia mendengar ada percakapan seorang ibu dengan anaknya. Nah, kita dapat susu cuma sedikit, kita campur saja dengan air biar kita dapat untung yang sama paling tidak dengan yang kemarin. Tidak boleh Bu, nggak bisa. Campur, enggak, saya nggak mau. Karena ini nggak boleh. Kita kan penjual susu murni, masa dicampur dengan air? Apalagi Khalifah Umar punya aturan yang tidak membolehkan. Khalifah Umar paling-paling dia lagi enak tidur di malam ini. Dia nggak tahu dengan penderitaan, kesulitan kita. Ayo campur. Enggak, saya tetap tidak mau. Umar mendengar percakapan itu. Maka dia tugaskan pembantunya untuk bertanya pada orang-orang di sekitar situ pada keesokan harinya. Nah, kalau bahasa sekarang namanya disurvei. Dia nanya. Semua mengatakan bahwa anak tukang susu itu memang anak yang jujur, anak yang baik. Akhirnya Umar melamar anak tukang susu itu untuk dinikahkan dengan anaknya Umar bin Khattab. Karena Umar senang dengan kejujurannya. Nah, itu contoh. Yang terakhir, yang keenam adalah terhindar dari kemunafikan. Kalau orang jujur, terhindar dari kemunafikan. Sebab salah satu ciri orang munafik itu adalah berdusta kalau bicara. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak dipenuhi. Wa iza tumina khana, kalau diamanahi, diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Jadi salah satu ciri orang munafik itu dusta. Berarti banyak orang memiliki ciri kemunafikan di dalam hidup ini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.